Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kemenangan melawan pencobaan. Kemenangan melawan pencobaan. Orang-orang Kristen sejati tidak perlu takut kepada kuasa jahat atau kuasa iblis. Karena firman Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudaraku, Tuhan menghendaki supaya kemenangannya atas segala kuasa iblis nyata dalam diri orang-orang percaya, dan kemenangan itu menjadi pengalaman sehari-hari dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan memberikan petunjuk praktis bagaimana orang-orang percaya dapat mengalami kemenangan dari kuasa iblis bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Amsal 4 ayat 14-15 firman Tuhan berkata, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, saudaraku. Dalam dua ayat ini orang Kristen dinasihati harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan apapun, dan juga saudara harus menjauhi tempat orang-orang jahat supaya mereka jangan dipengaruhi atau jangan mereka mempengaruhi kita sehingga kita juga jadi berbuat jahat seperti mereka. 1 Korintus 15 ayat 33 saudara berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk saudara merusakkan kebiasaan yang baik. Sebagai orang Kristen kita tidak boleh kompromi dengan kejahatan. Kita harus berani menolak kejahatan, saudara, dan juga berani menjauhinya. Walaupun mungkin, saudara, kita harus mengalami kerugian. Yakobus 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Supaya kita mengalami kemenangan, saudara, dalam ayat ini mengajarkan kepada kita harus tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Segala kehendak Allah harus kita taati, saudara, supaya kita berkemenangan. Taat kepada Allah dan firman-Nya serta berani secara aktif melawan setiap godaan iblis. Kita berani, saudara, dengan kuasa Tuhan Yesus. Dengan kuasa Tuhan Yesus melawan setiap pengaruh-pengaruh iblis yang coba menjatuhkan kita, saudara, yang coba menjegal kita, saudara. Dalam Efesus 6 ayat 10-18 saudara, ayat yang cukup panjang, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musilat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjatalah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, saudaraku. Haleluya. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara, dalam Efesus 6 ayat 10-18 saudara, orang percaya supaya hidup berkemenangan melawan pencobaan, melawan godaan iblis, ya mengenakan seluruh perlengkapan rohani, saudara, yang antara lain, saudara, diantaranya adalah iman, firman Tuhan, dan doa. Orang Kristen harus meminta pertolongan Roh Kudus dalam doa dengan keyakinan penuh bahwa janji-janji Allah dalam firman-Nya tetap berlaku bagi kita. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudaraku, berdoa jugalah senjata. Berdoa juga adalah senjata yang penting untuk kita bisa menang melawan iblis. Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebagai orang Kristen, supaya kita hidup berkemenangan melawan saudara pencobaan, marilah kita menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan, dari tempat-tempat jahat, orang-orang jahat. Saudara, kita mau tunduk dan taat kepada Allah serta aktif
aktif melawan setiap godaan iblis. Dan dalam hidup kita sehari-hari, saudara, kita juga harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita hidup berkemenangan melawan iblis, saudara, dan godaan-godaannya yang ingin menjatuhkan kita. Yakobus 4 ayat 7, ayat yang terkenal, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudaraku, tunduklah kepada Allah artinya kita mau taat kepada Allah. Dan dengan iman, dengan firman Tuhan, dengan doa, kita menggunakan, saudara, perlengkapan senjata Allah untuk melawan iblis. Dan percayalah, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus kita adalah pemenang. Syaratnya adalah tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita mau tunduk kepada Allah, taat, saudara, di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam pelayanan, dalam pengabdian, saudara. Tinggalkan dosa, taati Allah. Itu artinya kita tunduk kepada Allah. Dan saat kita lawan iblis, iblis akan lari daripada kita. Karena yang menjadi kekuatan kita, backing kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama Engkau yang menjagai, melindungi kami, Allah Immanuel, saat kami taat dan tunduk kepada Engkau. Saat kami, Tuhan, berperang melawan iblis, maka iblis akan lari daripada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup taat, tunduk, setia kepada Tuhan, supaya hidup kami berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudariku diberkati, silakan klik like dan subscribe, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.